Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai parameter pada konstruktor, dalam bahasa pemrograman Java. Eee, Pada program berikut ini, kita lihat terdapat, sebuah kelas ya, sebuah kelas dengan, yang bernama kelas main, di mana di dalam kelas main ini terdapat sebuah konstruktor dan sebuah, eee, method ya, method main. Di konstruktor dari kelas main ini sendiri, eee, memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Jadi diingat kembali bahwa, sebuah konstruktor itu, memiliki nama yang sama dengan kelasnya dan tidak memiliki tipe nilai balik. Nah, di sini tipe aksesnya sendiri adalah public. Nah, kalau kita lihat di program ini, konstruktor ini memiliki sebuah, eee, parameter ya, parameter, di mana parameternya adalah, sebuah variabel bernama y dengan tipe data integer. Nah, di dalam, konstruktor ini sendiri, nilai y nantinya akan masukkan juga ke dalam variabel x. Nah, kemudian pada baris ke-10 hingga ke-13 ini adalah bagian dari method main, metode utama dari kelas ini, di mana pada baris ke-11 kita mendeklarasikan sebuah objek bernama objek 1 dari kelas main ya. Jadi adapun sintaks dari pendeklarasian objek itu adalah nama kelas, nama objek yang diinginkan, sama dengan, kemudian diikuti dengan, eee, keyword new, kemudian, eee, nama kelas, buka kurung dan tutup kurung. Nah, di sini kita lihat, ada nilai 10 ya di dalam, tutup tanda kurung ini. Nah, ini adalah argumen yang akan dikirimkan, nantinya ke dalam, eee, konstruktor ketika objek ini dibentuk. Jadi, kita ingat kembali bahwa sebuah konstruktor itu akan dieksekusi ketika sebuah objek deklarasikan, ya, atau ketika sebuah objek dibentuk dari sebuah kelas. Nah, konstruktor dari kelas tersebut akan dieksekusi secara implisit, maksud saya kita tidak, akan melihat, perintahnya secara eksplisit yang diketikkan seperti metode biasa, tapi ketika, objek ini dibentuk atau perintah baris ke-11 ini dieksekusi, maka konstruktor ini akan ikut dieksekusi juga secara bersamaan, ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai argumen yang dikirimkan ke konstruktor dari, eee, kelas, objek ini, ya, adalah 10. Nah, nilai 10 ini nantinya akan diterima oleh, eee, konstruktor ini di objek 1 pada parameter y, oke. Lalu kemudian setelah ini diterima, kebetulan di dalam konstruktor ini ada perintah penugasan di mana X sama dengan Y. Artinya nilai Y akan dimasukkan ke dalam variabel X. Sehingga nilai X nantinya akan memiliki nilai yang sama dengan variabel Y. Sekarang kita coba, kita run, ya. Di sini kita lihat di baris ke-12 itu terdapat perintah untuk menampilkan isi dari variabel X pada objek 1. Sekarang kita lihat berapakah nilainya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai dari X itu adalah 10. Nah, 10 ini diambil dari, nilai argumen yang dikirimkan pada baris ke-11, kemudian diterima oleh variabel Y pada konstruktor dari kelas main, yang dalam hal ini adalah, objek ya, objek 1,
konstruktor main, dan kemudian di dalamnya itu, ada penugasan X sama dengan Y. Nah, bagaimana jika kita misalnya ingin menggunakan, lebih dari satu parameter? Nah, sekarang saya contohkan misalnya seperti ini. Jadi parameter cukup dipisahkan dengan koma saja. Misalnya saya kasih, Z di sini, kemudian kita ubah operasinya misalnya Y ditambah, Z ya. Ingat bahwa sebuah konstruktor itu tidak memiliki tipe nilai balik, oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan, nilai yang, sesuai dengan banyaknya parameter. Jadi nanti, nilai ini akan masuk secara berurutan sesuai urutan dari parameternya. Jadi 10 nanti akan secara otomatis masuk ke variabel Y, dan 5 akan masuk ke variabel Z, jadi tidak akan tertukar. Jadi ikuti urutan dari parameter dari suatu metode atau konstruktor yang, akan kita gunakan. Sekarang kita lihat, kita coba eksekusi. Nah, ternyata di sini jawabannya adalah 15. Kenapa 15? Karena 10 ketika objek ini dibentuk, konstruktor ini juga akan dieksekusi. Nah, 10 itu akan masuk ke variabel Y, 5 akan masuk ke variabel Z, dan di dalam konstruktor ini ada operasi matematika di mana Y ditambah Z dan hasilnya disimpan ke variabel X. Artinya 10 ditambah dengan 5 sama dengan 15. 15 tersimpan di X, dan ketika kita akan tampilkan nilai X, maka muncullah angka nilai 15. Sekarang kita coba membuat sebuah metode baru, bukan konstruktor ya, ini metode untuk memperlihatkan apa perbedaan dari konstruktor dan metode dalam hal penggunaan parameter. Sekarang public void, jangan void, kita ini integer saja, integer jumlah, nah, kemudian integer y, integer z, kemudian di sini kita kembalikan nilainya ke fungsi pemanggilnya, return y ditambah z, ya, di koma. Nah, kita lihat ketika dieksekusi, maka yang tampil hanya 15. 15 itu diperoleh dari X ini. Kenapa 15? Kenapa ini tidak dieksekusi? Karena ini adalah sebuah metode biasa, ini bukan konstruktor. Nah, konstruktor itu digunakan untuk menginisialisasi nilai awal terhadap suatu objek yang dibentuk dari suatu kelas, ya. Nah, kapan metode ini akan dieksekusi? Nah, metode ini akan dieksekusi ketika kita memanggil metode tersebut. Nah, saya beri contoh seperti ini misalnya, jumlah, tidak, system out println ini kita ubah, kemudian objek dot jumlah. Nah, nilai yang pertama anggaplah saya kasih 10, nilai yang kedua juga 10. Sekarang kita coba eksekusi. Nah, sekarang kita bisa lihat nilai yang tampil adalah 15 dan 20. Jadi 15 diambil dari objek 1.x, sedangkan 20 diambil dari objek 1.jumlah 10,10. Nah, inilah perbedaan antara konstruktor dan metode biasa. Adapun dari sisi parameter, ya, itu sama saja dengan metode biasa. Cukup pada parameternya cukup menyebutkan nama parameter yang diikut
diikuti dengan, tipe datanya. Kemudian jika parameternya lebih dari satu, maka pisahkan parameternya dengan koma. Nah, nilai argumen yang dikirimkan akan masuk sesuai urutan dari parameter pada metode atau konstruktor tersebut. Oke, saya rasa itu yang bisa saya jelaskan, pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.